juga yang lainnya. Tidak hanya itu, region di Amerika Latin juga mempunyai banyak tantangan yang dimana ada pengaruh Amerika Serikat yang mengatur regulasi di regional mereka, yang dimana mereka sudah membuat regional mereka, yaitu seperti UNCTAD maupun CELAC, yang bertujuan untuk menambah porsi dari sosial dan politik, kemudian peningkatan ekonomi, yang dimana output dari kegiatan itu adalah terciptanya hegemoni yang baru di kawasan Amerika Latin. Kemudian pengaruh intervensi dari Amerika Serikat sendiri, yaitu mempengaruhi kestabilan di kawasan Amerika Latin seperti intervensi dari regulasi maupun militernya. Kemudian di bab 2 nanti akan dibahas yang lebih detail yang akan disampaikan rekan saya yang lainnya, yaitu Ronaldo Vanessa Siregar, kemudian Siti Pudyazara, Yolanda Yasmin, dan juga Fasa Citra. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Vanessa Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan evolusi regionalisme di Amerika Latin. Regionalisme merupakan fenomena yang menonjol dalam sejarah hubungan internasional di kawasan Amerika Latin di abad ke-19. Regionalisme dalam konteks Amerika Latin tidak hanya menjadi reaksi terhadap perkembangan globalisasi, tapi juga sebagai upaya negara-negara di kawasan Amerika Latin untuk menghadapi tantangan yang dihadapi sebagai negara berkembang, termasuk ketidakstabilan ekonomi serta politik. Regionalisme di Amerika Latin berkembang melalui berbagai bentuk integrasi ekonomi dan politik, seperti Mercosur, Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibian atau CELAC, dan Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan atau UNASUR. Setiap bentuk organisasi regional ini memiliki misi yang berbeda, mulai dari meningkatkan kerjasama ekonomi hingga memperkuatkan solidaritas politik di antara negara-negara anggota. Nah, salah satu dari organisasi tersebut itu disebut dengan Mercosur. Nah, Mercosur sendiri berdiri pada tahun 1971 yang dimana bertujuan memperkuat pasar bersama dan mengurangi ketergantungan pada kegiatan eksternal. Namun organisasi-organisasi ini tentu memiliki tantangan yang besar, mulai dari perubahan kepentingan dan juga pengaruh eksternal. Saya akan membahas tentang diplomasi Amerika Serikat dan dampaknya terhadap regionalisme. Diplomasi Amerika Serikat dalam menghadapi regionalisme di Amerika Latin seringkali bersifat pragmatis. Dengan AS mendukung integrasi ekonomi yang sesuai dengan kepentingannya, tetapi pada saat yang sama menolak setiap bentuk kerjasama yang bisa dianggap sebagai tantangan terhadap hegemoninya. Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama pembentukan zona perdagangan bebas Amerika. Inisiatif ini yang pertama kali diusulkan pada tahun 1994 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di seluruh belahan bumi barat, tetapi ditolak oleh beberapa negara Amerika Latin yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi mereka. Sikap AS terhadap regionalisme di Amerika Latin seringkali bergantung pada pemimpin politik yang berkuasa di Gedung Putih. Di bawah pemerintahan George W. Bush, misalnya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Amerika Latin, seperti Central America Free Trade Agreement, di bawah kepemimpinan Donald Trump, fokus kebijakannya berubah lebih ke arah mengurangi keterlibatan global, tetapi tetap menjaga hubungan ekonomi yang kuat di kawasan itu, seperti terlihat dalam renegosiasi NAFTA menjadi USMC. Dapat disimpulkan bahwa dinamika hubungan internasional di Amerika Latin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh regionalisme dan keterlibatan Amerika Serikat yang saling terkait. Meskipun regionalisme berupaya untuk memperkuat kerjasama intraregional dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal, pengaruh Amerika Serikat dalam politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan ini tetap sangat dominan. Masa depan hubungan internasional di Amerika Latin kemungkinan akan terus ditentukan oleh keseimbangan antara aspirasi regional untuk otonomi dan kenyataan pengaruh eksternal terutama dari Amerika Serikat.